era digital seperti saat sekarang ini, suara masyarakat tidak hanya muncul dari podium ataupun rapat resmi, melainkan justru muncul dari notifikasi yang ada di ponsel kita. Saat ini, kami akan membahas mengenai partisipasi politik anak muda dan bagaimana saja bentuk-bentuknya yang dapat berubah dengan seiring perkembangannya media sosial. Partisipasi politik itu gampang, cara kita ikut ambil bagian dalam urusan negara. Nah, seperti memilih, berdiskusi, demo, kampanye, dan bikin konten. Semua itu termasuk. Nah, sekarang makin mudah karena bisa dilakukan lewat HP ini. Tapi ingat, partisipasi itu ada dua jenis, konvensional. Dia tuh secara formal bisa dilakukan dengan TPS, gabung partai, ikut rapat warga, jalur itu jelas dan non-konvensional lebih kreatif dan sering muncul di timeline kayak petisi online, hashtag kampanye, boykot produk, flash mob ataupun konten edukasi. Tapi serius, banyak orang yang cuma like, share, dan repost story cuma 5 detik itu termasuk berpartisipasi? Apa yang kamu maksud itu namanya kliktivisme? Kliktivisme merupakan gabungan antara klik dan aktivisme. Artinya, aktivisme yang dilakukan lewat klik di internet. Contohnya yaitu like postingan isu sosial, share poster kampanye, tanda tangan petisi online, ikut trending hashtag, repost infografis, komentar singkat tanpa riset. Jadi, sisi baiknya, kliktivisme bisa sebarkan isu dengan cepat dan bikin orang sadar. Sisi buruknya, banyak orang yang berhenti hanya pada klik saja, tidak mendalami isu dan tidak dapat mendorong perubahan nyata. Jadi, kliktivisme itu level awal partisipasi, bagus sebagai langkah pertama dan tidak cukup kalau mau ada perubahan besar. Tapi sering dari satu hashtag kecil lahir gerakan baru loh. Tapi jangan sampai kliknya itu. Tapi apa sih yang selanjutnya dilakukan? Nah, ini sering disebut dengan gerakan sosial baru. Gerakan ini lahir dari isu tertentu tanpa adanya struktur partai yang kaku. Gerakan ini cepat menyebar, tapi juga bisa cepat bubar apabila koordinasi itu kurang kuat. Jadi jelas, media sosial itu dapat mempercepat komunikasi dan juga dapat membuka pintu partisipasi. Tapi kedalaman partisipasi tersebut juga tetap kita harus uji di dunia nyata. Masalahnya temen aku banyak yang golput dan apatis bukan karena nggak peduli, tapi karena capek lihat hoax, polarisasi dan debat panas. Tapi bingung benar yang mana. Golput artinya protes atau benar-benar tidak peduli. Kalau angka golput tinggi artinya ada masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Kalau kamu gak yakin sama calon politik, kamu masih bisa loh tetap berpartisipasi. Nah, seperti kayak edukasi online, kritik kebijakan, maupun diskusi. Nah, partisipasi itu banyak loh. Jadi kalau misalnya aku takut salah pilih atau hoax, Nah, makanya kita harus dukung literasi media, cek fakta, bandingkan sumber, jangan asal pilih share. Karena kalau kita ikut terus, kita bisa dimanipulasi. Jadi, partisipasi politik anak muda itu sekarang bentuknya sangat banyak, yaitu ada konvensional dan non-konvensional. Keduanya ini itu saling melengkapi. Dan juga media sosial itu dapat memperkuat suara, tapi juga memberikan tantangan seperti dapat tersebarnya hoax dan juga klik tanpa aksi, serta apatisme. Yang menentukan bukan alatnya, tapi niat dan konsistensi. Kalau mau protes,
proses, lakukan dengan jelas. Kalau mau perubahan, terbitlah dengan nyata. Suara nyata butuh langkah nyata. Jadi jangan cuma scroll doang. Mulai dari hal kecil seperti post edukasi, diskusi online, ataupun sekedar bertanya. Oke, jadi aku harus mulai dari hal kecil. Seperti contohnya kayak cek sebelum share. Dan datang ke TPS, itu juga suara. Pada akhirnya, semuanya kembali kepada kesadaran dan pilihan kita masing-masing. Suara yang kita sampaikan melalui layar ponsel ataupun tindakan langsung itu tetap berarti. Gunakan suara itu dan jangan biarkan hilang begitu